Oke, halo teman-teman. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat berbahagia dimanapun teman-teman berada sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ini kedua kalinya saya merekam materi yang sama karena yang pertama tidak ada suaranya selama 44 menit. Sungguh nestapa. Tapi tak apalah, teman-teman. Karena sudah kewajiban, maka akan saya ulangi lagi pembahasan untuk pertemuan ke berapa ya sekarang, ke 11 atau ke 12 mungkin, 12 mungkin. Pertemuan ke-12 ini. Nah, hari ini teman-teman seperti yang sudah dijelaskan mungkin dalam RPS sebelumnya bahwa pada pertemuan ke-12 ini kita akan mengkaji, kita akan berdiskusi tentang sebuah materi berjudul Ketahanan Ideologi Pancasila. Nah, teman-teman, berbicara tentang ketahanan ideologi Pancasila, artinya saya pengen merefresh dulu teman-teman pemikiran-pemikiran atau mungkin hal-hal yang sudah teman-teman pelajari pada mata kuliah Pancasila. Saya kurang tahu ya apa yang teman-teman pelajari dulu, tapi yang pasti kita samakan dulu persepsi teman-teman bahwa pada prinsipnya Pancasila mulai dari sila 1, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sampai sila kelima, pada prinsipnya saling berkesinambungan, sistemik, saling berhubungan, dan saling menguatkan satu sama lain. Oke, kita harus sepakati dulu untuk itu. Jadi nggak bisa sila-sila Pancasila itu dihayati sesuai keinginan teman-teman aja, sila 1 aja misalnya. Sila favorit saya mah sila 1, ketuhanan. Udah aja saya amalkan sila ketuhanan. Nggak bisa seperti itu, teman-teman. Karena pada prinsipnya, sila-sila dalam Pancasila itu saling berkesinambungan, saling berkaitan, saling mengisi, dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Kenapa saya berbicara seperti itu? Mari kita ambil sebuah analogi yang menarik, bahwa pada prinsipnya, sila pertama itu berbicara tentang ketuhanan. Ya kan, berbicara tentang ketuhanan. Mengapa sila pertama sila ketuhanan ditempatkan di sila pertama? Karena pada prinsipnya ketuhanan atau Tuhan atau Zat yang Maha Agung merupakan kausa prima, merupakan penyebab utama dari hadirnya fenomena-fenomena yang mengikuti baik di masa lalu maupun di masa sekarang pun halnya di masa yang akan datang. Kita perlu meyakini bahwa ada Zat yang Maha mengatur. Apapun itu Tuhan yang teman-teman yakini atau teman-teman percayai. Yang pasti, masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang memiliki keyakinan, berkeyakinan, meyakini bahwa ada Zat yang Maha mengatur. Di mana sebagai kausa prima, Zat tersebutlah yang melatar belakangi semua fenomena. Sila pertama pada prinsipnya berbicara tentang kausa prima dan berbicara tentang ketuhanan sebagai sumber dari segala fenomena yang ada. Nah, baru kemudian teman-teman, sila 2, kemanusiaan, kenapa ditempatkan kedua adalah ketika kita sebagai manusia berhasil atau mampu menghayati nilai-nilai keagamaan, apapun agamanya, maka dia sudah bakal menjadi manusia yang paripurna. Di atas ketuhanan ada kemanusiaan. Nah, artinya kenapa ada ketuhanan dulu? Agar manusia mampu secara paripurna menghayati nilai-nilai kebaikan-kebaikan yang diajarkan oleh agama, apapun itu agamanya. Kita bersepakat bahwa tidak ada satupun agama yang mengajarkan keburukan. Tidak ada satupun sistem kepercayaan yang mengajarkan kepada kehancuran dan kerusakan. Semua pasti mengajarkan tentang kebaikan. Maka dari itu teman-teman, setelah adanya sila ketuhanan, maka dilanjutkan oleh sila kemanusiaan. Untuk menjalankan nilai-nilai keagamaan itu, kita perlu menjadi cerminan agama, artinya sebagai manusia yang adil, sebagai manusia yang beradab, sebagai manusia yang paripurna, kita harus menjunjung tinggi hak-hak dasar setiap manusia. Kita harus menjunjung tinggi pergaulan internasional. Kita harus menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban. Salah satunya adalah dengan tadi menjunjung tinggi hak asasi manusia.
Baru setelah itu lanjut ke sila ketiga, setelah semua masyarakat atau mayoritas masyarakat adil dan beradab, baru mereka kemudian bisa bersatu. Persatuan Indonesia. Setelah bersatu, nantinya apa? Nah, setelah bersatu, teman-teman, kita, setiap bangsa, pada prinsipnya punya satu tujuan. Adapun beberapa tujuan lain juga termasuk. Maksudnya kita minimal memiliki tujuan. Dan apa tujuan negara kita dibangun? Salah satunya adalah keadilan sosial. Semua untuk semua, kebahagiaan untuk semua, dan kesejahteraan untuk semua. Nah, caranya gimana untuk mencapai keadilan tersebut? Caranya adalah melalui musyawarah mufakat, melalui proses demokrasi yang jujur dan adil, yang merepresentasikan suara-suara rakyat kecil dan rakyat banyak. Nah, artinya berkesinambungan, teman-teman. Jadi nggak bisa karena teman-teman merasa bahwa Pancasila itu sila satu ketuhanan, udah aja semua itu sesuai menurut agama teman-teman. Nggak bisa seperti itu. Atau misalnya teman-teman senang dengan sila kedua, humanisme. Padahal di sisi lain, humanisme itu kan mendorong kebebasan bagi manusia sebagai pusat peradaban. Akhir dari humanisme adalah bagaimana manusia secara mandiri mampu memutuskan segala hal karena rasionalitas manusia tersebut yang tinggi. Dia tidak melibatkan ketuhanan kalau konteksnya adalah humanisme Eropa atau humanisme liberal Amerika Eropa lah, Anglo-Saxon dan lain sebagainya. Nah, artinya kalau berbicara humanisme ala Pancasila berarti humanisme yang melibatkan ketuhanan. Kalau berbicara tentang nasionalisme, berarti nasionalisme yang berdasarkan kepada kemanusiaan, bukan nasionalisme seperti yang dilakukan oleh Adolf Hitler, ultranasionalisme. Saking cintanya dengan rasnya, saking cintanya dengan negaranya, bangsa lain kemudian diserang, diinvasi. Nah, itu bukan amanat Pancasila. Gitu. Nah, untuk musyawarah mufakat, ternyata kita harus mengedepankan persatuan. Untuk mewujudkan keadilan sosial, kita harus mewujudkan dengan musyawarah mufakat yang berasaskan kepada ketuhanan dan kemanusiaan. Berkesinambungan, teman-teman. Saling berkaitan satu sama lain. Begitu. Nah, kemudian Pak, pertanyaannya kemudian bagaimana atau apa implementasi dari subjudul perkuliahan kita hari ini, yakni ketahanan ideologi Pancasila. Nah, teman-teman, untuk membahas atau berdiskusi dalam subbab materi ini, saya akan menghadirkan beberapa bahasan yang kiranya sering dipertentangkan dengan Pancasila itu sendiri. Banyak pertanyaan, Pak, apakah Pancasila sudah relevan? Sudah tidak relevan? Pak, apakah Pancasila itu sudah usang dan lain sebagainya? Karena Pak, kan Pancasila sudah berjalan sejak Indonesia merdeka, tapi korupsi kok masih ada di mana-mana? Itu dan lain sebagainya. Nanti kita akan jawab dalam proses perkuliahan selanjutnya. Nah, tapi sebelumnya, seperti yang tadi saya sampaikan, saya akan menghadirkan beberapa tersangka mungkin ya teman-teman yang kiranya menjadi lawan yang orang anggap sebagai hal yang bertentangan dengan Pancasila. Ada beberapa poin, misalnya ateisme, kemudian komunisme katanya, kemudian juga ada fenomena LGBT, kemudian juga ada fenomena khilafah dan lain sebagainya. Yuk kita mulai bahas satu-satu. Yang pertama berbicara tentang ateisme. Ateisme, teman-teman, pada prinsipnya semakin mewabah dari masa ke masa, dikarenakan semakin ke sini ternyata sistem keagamaan sudah semakin tidak dipercaya oleh generasi muda. Bahkan beberapa gereja di Eropa sana itu sempat tutup dikarenakan pengunjungnya itu mulai sepi. Anak-anak muda sudah tidak percaya lagi dengan sistem keagamaan karena sistem keagamaan dianggap menghambat kreasi, menghambat inovasi, dan lain sebagainya. Bahkan influencer-influencer yang menurut mereka influencer seperti misalnya influencer ini dalam artian orang-orang yang mampu memotivasi ya atau orang-orang yang menjadi contoh
bukan influencer, YouTuber dan lain sebagainya maksud saya, tapi seperti misalnya siapa yang punya Microsoft tuh, Bill Gates, kemudian juga Stephen Hawking. Mereka hampir sebagian besar itu tidak memeluk satu sistem kepercayaan formal. Nah, itulah yang kemudian membuat, lihat orang-orang tersebut nggak memeluk agama tapi sukses kok. Nah, wabah itu sebenarnya juga hampir masuk ke Indonesia sebagai dampak dari globalisasi. Nah, sebelum kita bahas tentang ateisme, kita bahas dulu tentang globalisasi deh. Nah, teman-teman, di sisi lain, globalisasi itu memberikan dampak yang positif. Salah satunya apa? Sekat antar negara, sekat antara budaya itu runtuh. Setiap dari Anda, dengan cuma bermodalkan handphone dan kuota, Anda bisa melihat bagaimana kondisi di negara-negara lain. Anda bisa update masalah tentang Ukraina-Rusia dalam hitungan detik. Anda juga bisa mengetahui tentang kutub es ternyata mencair dari hari ke hari. Padahal Anda duduk misalnya di Mojokerto atau Anda duduk misalnya di Brebes, tapi Anda sudah tahu bagaimana kondisi North Pole atau kutub utara tanpa perlu harus ke sana. Kemudian Anda juga tidak perlu membayar mahal-mahal tiket pesawat, Anda tidak perlu membayar mahal-mahal tiket konser, misalnya Lollapalooza lah atau acara-acara besar tuh, We The Fest dan lain sebagainya, karena teman-teman tinggal buka YouTube, klik nama band atau nama penyanyi favorit Anda, misalnya Harry Styles lah, atau misalnya juga Turnstile, atau misalnya apalah band-band yang sekarang sedang hype. Tinggal buka YouTube, klik, udah Anda bisa menikmati itu. Globalisasi juga mendorong Anda untuk mendengar musik apapun, mulai dari K-pop, mulai dari musik metal sekalipun, mulai dari musik top 40, rock dan lain sebagainya hanya dengan satu genggaman. Zaman dulu orang kalau mau mendengar lagu itu effortnya tinggi. You harus ke toko kaset dulu. You harus beli dulu album, baru Anda dengarkan satu-satu dan Anda baru bisa menikmati itu. Sedangkan sekarang Anda di kepala lagi mikirin lagu apa, hitungan detik tinggal buka Spotify, klik, selesai. Tinggal buka YouTube, selesai. Itulah dampak positif dari globalisasi. Nah, namun di sisi lain teman-teman, globalisasi juga memberikan dampak yang cukup mengerikan ya, khususnya di seputaran arus budaya itu sendiri. Banyak mungkin dari teman-teman ya, nggak cuma orang-orang lain, banyak dari teman-teman mungkin lebih hafal bagaimana dance dari Blackpink daripada dance dari tari daerah masing-masing. Ya nggak? Banyak teman-teman yang mungkin lebih hafal track-track dari lagunya BTS ketimbang lagu-lagu kedaerahan yang ada di daerah masing-masing. Identitas daerah ketika tidak bisa berkompetisi pada akhirnya terkikis oleh budaya-budaya luar. Globalisasi pada akhirnya menghadirkan hukum rimba bahwa siapa yang kuat, siapa yang paling bisa mempengaruhi orang lain, maka dialah yang menang. Pemain lama, walaupun dia memiliki akar sejarah yang kuat, selagi dia tidak bisa memberikan kesan yang baik kepada pendengar, maka dia tidak bisa bertahan. Itu maksudnya hukum rimba dalam globalisasi. Teman-teman juga jadi bisa mengakses alat-alat seperti Samsung, iPhone, dan lain sebagainya. Tanpa harus teman-teman terbang ke Amerika atau terbang ke Korea untuk memiliki brand tersebut. Dengan adanya kebebasan dalam cukai dan lain sebagainya, pasar bebas, semua barang bisa masuk. Nah, teman-teman, globalisasilah yang kemudian cukup mengkhawatirkan jika berbicara kepada atau disandingkan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, kembali tadi teman-teman kepada ateisme. Ateisme juga merupakan dampak langsung dari bagaimana globalisasi itu bisa berjalan dan masif. Nah, ateisme itu perlahan-lahan juga mulai masuk ke Nusantara, walaupun ini sebenarnya konsep pemikiran lama ya, maksudnya bukan konsep pemikiran baru bahwa ini ada ateisme, sesuatu yang tidak percaya Tuhan dan lain sebagainya.
Kemudian juga ada yang bilang atau mengklaim diri sebagai agnostik, tidak percaya agama tapi percaya Tuhan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah kita sebagai masyarakat yang memegang teguh Pancasila misalnya perlu khawatir dengan adanya ini? Atau sebelum berbicara khawatir atau tidak, di mana sih posisi ateisme dalam Pancasila? Apakah dilarang? Apakah kemudian diboikot? Bagaimana posisinya? Nah, sebelum menjawab itu, teman-teman, pada prinsipnya Pancasila itu dibuat oleh para founding fathers sebagai sebuah ideologi yang terbuka, rigid, dan mengikuti perkembangan zaman. Artinya bukan landasan konsepsi yang baku, alias doktriner, artinya ini harus didoktrin, harus nurut semua, selesai. Enggak. Pancasila itu sebuah sebuah konsepsi yang fleksibel, mengikuti perkembangan zaman, dan relevan di setiap masa. Nah, kemudian pertanyaannya, Pak, di mana posisi ateisme atau bagaimana ateisme di hadapan Pancasila? Biasanya, dalih yang digunakan oleh orang-orang yang kontra terhadap ateisme, khususnya yang menggunakan Pancasila sebagai palu godam untuk menghantam ateisme, mereka kerap menggunakan sila pertama, yakni ketuhanan. Sila pertama aja ketuhanan yang Maha Esa, artinya ateisme itu nggak berhak dong tinggal di sini. Nah, bahasanya kan seperti itu, teman-teman. Nah, teman-teman perlu membedakan antara kebebasan berpikir Anda sebagai hak Anda, serta kewajiban Anda dalam menjaga ketentraman atau mewujudkan ketentraman untuk semua. Kalau menurut Anda ateisme dilarang dalam konsepsi ketuhanan, coba deh teman-teman lihat juga ke sila kedua. Seperti yang tadi saya bilang, dasar dari sila kedua itu adalah humanisme atau humanisme. Sedangkan humanisme itu sendiri mengedepankan rasionalisme, di mana manusia merupakan pusat koordinat atau indikator terakhir dari peradaban, di mana manusia itu berhak menentukan apa yang menjadi penentu dalam fenomena dia sehari-hari, dengan mengedepankan rasionalisme itu sendiri. Bagi teoritis-teoritis Eropa, Anglo-Saxon, dan Eropa kontinental, humanisme itu tidak perlu melibatkan agama, teman-teman. Humanisme itu tidak perlu melibatkan agama, karena terkadang rasionalisme itu berlawanan dengan konsep-konsep magis dan ajaib dari agama itu sendiri, seperti halnya mukjizat. Kan banyaknya yang kalau dipikir secara logika ini nggak masuk nih, kayak Isra Mi'raj, kayak Yesus mengubah air menjadi anggur dan lain sebagainya, itu kan hal-hal yang bertentangan dengan rasionalisme. Nah, humanisme itu Eropa kontinental dan Anglo-Saxon itu tidak perlu melibatkan agama. Tapi kan Pak, humanisme Indonesia itu kan humanisme yang berasaskan ketuhanan yang Maha Esa. Betul. Tapi sebelum kita jauh terhadap pembahasan mengenai dalil-dalil yang melarang ateisme, coba deh teman-teman resapi dulu sila kedua. Apakah sebagai seorang manusia paripurna, sebagai seorang manusia Pancasila, apakah Anda berhak mempersekusi orang-orang yang ateis? Ingatkah Anda bahwa hak asasi manusia itu ada dalam diri setiap orang, tidak terkecuali mau dia kulit hitam, mau dia agama Kristen, mau dia agama Hindu, mau dia tidak beragama sekalipun, ketika dia lahir ke dunia, dia sudah punya hak dasar sebagai manusia atau hak asasi manusia. Maksud Bapak berarti ateisme itu hak dia dan lain sebagainya? Bukan. Bukan itu yang saya maksud. Tapi yang saya maksud itu adalah dia berhak atau dia punya hak untuk mendapatkan ketentraman. Dia punya hak untuk memilih sistem kepercayaannya. Dia berhak untuk hidup tentram. Dia berhak untuk mencari pekerjaan, dia berhak mendapatkan pelayanan administratif, dia berhak mendapatkan perlakuan hukum yang sama dan tidak diskriminatif, dan dia juga berhak mendapatkan hak-hak dasar lainnya sebagai warga negara. Selagi
orang ateisme itu tidak memaksakan kehendaknya kepada orang lain, tidak mendoktrin orang lain secara paksa, di mana ketika orang lain tidak setuju dengan ateisme, kemudian dia melakukan persekusi dan bahkan pembunuhan, selagi dia menjaga ketentraman, selagi dia membayar pajak, selagi dia juga menunaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai warga negara, kita nggak punya hak untuk mempersekusi dia. Kita sama sekali nggak punya hak untuk mempersekusi dia. Oke? Analoginya, teman-teman, sama dengan pembahasan selanjutnya, yakni LGBT. Lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Lah, iya Pak, itu dalam ketuhanan dilarang. Bahkan ada yang bilang bahwa tidak ada satupun agama yang memperbolehkan adanya lesbian, gay, transgender, dan biseksual. Walaupun pada kajian-kajian terakhir atau kajian-kajian dewasa ini, ternyata ada di Buddha yang speak up bahwa ajarannya enggak ngelarang gay. Bahkan di Islam, beberapa aktivis keislaman juga berpegang pada mazhab-mazhab di mana ada ternyata yang memperbolehkan dan lain sebagainya. Saya nggak mau berbicara banyak untuk itu karena itu bukan ranah saya. Saya juga hanya baca sekilas, makanya nggak bijak juga kemudian saya menjelaskan kepada teman-teman tentang mazhab tersebut. Tapi teman-teman bisa cari banyak kajian-kajian jurnal sekarang yang membahas tentang LGBT dalam perspektif Islam. Nah, teman-teman, itu porsinya gimana, Pak? Apakah sama seperti ateisme tadi? Ya, beda-beda tipis, hampir mirip-mirip. Intinya adalah Anda boleh tidak setuju dengan orientasi seksual seseorang. Apalagi sampai bawa-bawa dasar hukum atau agama. Pak, soalnya di Islam, di agama saya, misalnya menurut Anda, LGBT itu dilarang, kaum Lut, kaum Sodom itu dilarang, Pak, dan lain sebagainya. Memang, itu kembali kepada keyakinan Anda masing-masing. Itu kembali kepada keyakinan yang Anda masing-masing. Tapi sama seperti analogi tadi, teman-teman. Anda tidak punya hak sama sekali untuk mempersekusi orang lain yang mengidentifikasikan dirinya sebagai lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Bukan berarti dia transgender, Anda kemudian bisa melakukan prank dengan memberikan makanan berisi sampah kepada transgender tersebut. Bukan berarti karena dia gay, sedikit feminim, Anda tidak mau melayani hal yang berkaitan dengan administrasi beliau, di mana Anda porsinya sebagai petugas administrasi birokrasi, misalnya. Walaupun dia kemudian lesbian, bukan berarti Anda serta-merta di depan umum mempermalukan beliau, tidak ada angin, tidak ada hujan, tiba-tiba menyiram air. Nggak bisa, teman-teman, kayak gitu. Sekali lagi, baik ateis maupun LGBT, mereka semua mempunyai hak yang sama. Mereka punya hak untuk mendapatkan kelayakan hidup. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan pekerjaan. Mereka punya hak untuk terbebas dari rasa takut, teman-teman. Itu yang terpenting. Dan mereka juga punya hak-hak dasar seperti halnya yang sudah diatur dalam pasal 27 dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Mereka punya itu semua. Dan kita harus menghormati itu. Selagi mereka tidak mendoktrinasi atau tidak memaksakan kehendak mengenai pemikirannya secara paksa, maka mereka masih punya hak yang sama. Nah, pertanyaannya kemudian, Pak, apakah mereka layak untuk ditakuti atau apakah mereka mengganggu eksistensi Pancasila? Ya silakan teman-teman nilai apakah sehegemonik itu ateisme dan LGBT. Apakah kemudian ateisme itu dapat menyedot pengikut yang sangat banyak? Apakah LGBT juga mampu menyedot pengikut yang sangat banyak di negeri ini? Lantas kemudian dampaknya apa? Apakah kemudian LGBT dan ateisme memberikan kerusakan? Apakah LGBT dan ateisme kemudian menghadirkan penghilangan nyawa dan lain sebagainya? Itu jadi diskusi tersendiri. Jika Anda mampu menilai bahwa kedua pemahaman tersebut sebagai sesuatu yang berbahaya dan mengganggu Pancasila, coba cari alasannya apa.
Ya. Ya dong, dalam berargumen, dalam berpendapat, kita harus kuat dalam secara argumen. Supaya jelas gitu loh kalau Anda stand about argumen. Jadi nggak cuma asal caplak, asal asbun, malu-maluin diri sendiri nanti. Nah intinya itu teman-teman, ateisme, LGBT, porsinya dalam Pancasila, secara kemanusiaan mereka masih bisa dianggap atau masih layak untuk diperlakukan sebagai warga negara. Tapi untuk urusan personal, seperti misalnya hal-hal yang sensitif seperti keagamaan, itu kembali kepada pribadi masing-masing. Ketuhanan itu merupakan urusan umat dan Tuhannya secara langsung. Secara vertikal, urusan antara umat dan Tuhannya langsung. Nah, tapi kan Pak, dampaknya itu katanya kalau LGBT itu ini, dan lain sebagainya. Kembali kepada sila kedua tadi, apakah ada nyawa yang terenggut? Ya, silakan saja. Kalau misalnya faktor merugikan atau mudaratnya sangat banyak, ya silakan teman-teman pertentangkan. Tapi dengan cara-cara yang legal, dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang konstitusional. Gitu. Selesai perdebatan tentang ateisme dan LGBT. Nah, kemudian gimana Pak dengan komunisme? Kan kita nih mau ada kebangkitan komunisme katanya. Bahkan setiap tahun, itu kan ramai itu setiap 30 September tuh, penayangan ulang film G30 SPK itu harus supaya masa generasi sekarang tidak lupa dengan sejarah dan lain sebagainya. Hati-hati kebangkitan PKI dan lain sebagainya. Teman-teman, sekiranya teman-teman itu hidup di tahun 1960, 59 sampai tahun 1965, dan teman-teman ditakut-takuti oleh komunisme, wajar jika teman-teman takut. Kenapa wajar? Pertama, di tahun 1959 sampai tahun 1965 itu adalah masa kejayaan tertinggi dari Partai Komunis Indonesia. Setelah tahun 1955, PKI itu menjadi partai keempat pemenang pemilu pada saat itu. Dan seiring berjalannya waktu, mereka bisa tumbuh menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia. Di samping Partai Komunis Uni Soviet dan Partai Komunis Cina. PKI jadi partai komunis terbesar ketiga di dunia dan partai komunis terbesar se-Asia Tenggara pada saat itu. Kalau teman-teman takut terhadap komunis, hantu komunis, pada saat itu wajar. Ditambah lagi, pada saat itu Uni Soviet sedang jaya-jayanya sebagai negara adidaya, di samping Amerika Serikat. Perlu teman-teman ketahui, pada masa itu Uni Soviet berhasil meluncurkan satelit pertama Sputnik. Terus dia berhasil mengirimkan manusia pertama yang mengelilingi orbit bumi, Yuri Gagarin, dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga berhasil membuat teknologi nuklir, termasuk bom nuklir katanya. Mereka punya senjata pemusnah massal nuklir. Mereka juga katanya punya sistem intelijen yang paling mengerikan, KGB, dan lain sebagainya. Artinya, kalau teman-teman hidup di masa itu dan takut dengan komunisme, ya wajar banget. Saya pun bakal takut. Boro-boro bangkit, sudah ada pada tahun itu, ya wajar ketika takut. Nah, pertanyaannya kemudian kalau takutnya sekarang wajar nggak? Kalau takutnya sekarang wajar nggak? Untuk menjawab pertanyaan itu, saya beberkan dulu beberapa fakta yang sangat menarik buat teman-teman. Yang pertama, negara komunis di dunia ada berapa sih? Yang sukses dan masuk 10 besar ekonomi dunia, negara dengan ekonomi terbaik dunia. Ada nggak negara komunis? Cina, Pak. Oh, Anda pasti langsung terpikir negara Cina. Oke, teman-teman. Berbicara tentang komunisme sebagai sistem politik di Cina, betul, tepat. Karena apa? Karena satu, mereka menganut sistem monopartai atau satu partai. Yang kedua, tidak ada oposisi seperti halnya di sini. Tidak ada oposisi. Kemudian kebebasan pers juga dibungkam, dan lain sebagainya. Prasyarat-prasyarat dalam praktek komunisme itu berjalan.
Tapi dari segi ekonomi, teman-teman, mereka itu kapitalisme tulen. Meminjamkan modal ke sana-sini. Bahkan ada beberapa negara yang bangkrut karena tidak bisa bayar hutang ke Cina, seperti misalnya Sri Lanka dan Maldives atau Maladewa. Negara komunis mana yang investasi modal ke berbagai negara dan lain sebagainya. Kemudian Cina juga punya Wuling, Cina juga punya Huawei, Cina juga punya Xiaomi. Gila, kapitalis banget kan. Dan lagi eksploitasi pegawai juga luar biasa. Kenapa banyak barang-barang made in China? Kenapa banyak pabrik-pabrik yang membuat bahan baku itu di Cina? Karena tenaga kerjanya murah. Tenaga kerjanya murah, sedangkan yang dihasilkan dari apa yang dilakukan di kegiatan produksi di Cina itu sangat luar biasa besar profitnya. Komunis mana yang mengeksploitasi? Ya, jadi saya pikir Cina itu standar ganda ya, nggak bisa disebut sebagai komunisme murni, jadi coret. Nah, negara yang murni komunis itu apa aja? Pertama, Laos. Laos adalah salah satu negara komunis di Asia Tenggara. Pertanyaannya, masuk nggak 10 besar ekonomi dunia? Boro-boro masuk 10 besar ASEAN aja. Ya karena jumlahnya segitu, itu juga berada di peringkat paling bawah. Beberapa peringkat paling bawah di samping Timor Leste dan Kamboja. Apalagi Haiti. Bahkan Anda juga mungkin belum pernah mendengar Haiti. Selain Haiti, ada juga Kuba. Kuba bolehlah teman-teman sedikit mengapresiasi tentang komunisme, tapi itu juga hanya dari segi pendidikan. Kuba itu dokternya yang terbanyak presentasinya di dunia. Tapi di sisi lain, kebebasan pers dilarang. Kemiskinan masih banyak. Cerutu terbaik di dunia, tapi sisanya masyarakatnya itu kurang sejahtera. Kemudian ada juga Korea Utara. Kim Jong-un, Kim Jong-il. Teman-teman nonton deh dokumenter National Geographic berjudul Inside North Korea. Itu teman-teman bisa lihat bagaimana rakyatnya itu sengaja dibuat bodoh. Bagaimana rakyatnya ketika mendapatkan bantuan operasi katarak gratis, setelah bisa melihat dan sembuh, mereka itu nggak bilang makasih sama dokternya. Tapi mereka langsung menghampiri foto Kim Jong-il, sujud sembah nangis. Bisa Anda bayangkan, Anda mau dibuat seperti itu? Negara seakan menjadi kultus, sebuah lembaga suci yang tidak boleh dihina dan perlu disembah, patut disembah, di mana rakyat yang tidak mau menuruti maka akan dieksekusi. Mau kayak gitu. Nah, dari negara-negara tersebut aja teman-teman bisa menilai kan mana coba negara yang sukses. Hampir bisa dibilang nggak ada. Satu itu. Yang kedua, pabriknya sendiri, teman-teman. Pabrik komunisme di masa lalu, yakni Uni Soviet, bubar tahun 90. Bubar tahun 90. Karena apa? Bangkrut. Bangkrut komunisme. Bangkrut karena dianggap sudah tidak relevan dalam sistem sosial, politik, ekonomi di berbagai belahan negara di dunia. Bangkrut. Uni Soviet sekarang pecah menjadi negara-negara yang paling besar itu Rusia. Sisanya Kazakhstan, Azerbaijan, Belarusia, kemudian Tajikistan, Kirgistan, Kazakhstan. Disebut belum tadi Kazakhstan. Kemudian juga Ukraina, dan lain sebagainya. Artinya pabriknya aja udah bangkrut. Terus apa yang kita takutkan? Terus apa coba yang kita takutkan? Saya selalu bilang di berbagai forum bahwa orang-orang yang takut dengan hantu komunisme itu sama seperti petani yang takut dengan tikus yang sudah tergeleng di tengah jalan, sudah jadi dendeng,
Artinya apa? Takut dengan bangkai, teman-teman. Ngapain teman-teman takut sama bangkai? Komunis itu udah nggak relevan, udah digantung dalam tiang gantungan sejarah. Ngapain ditakuti? Kecuali teman-teman termakan propaganda-propaganda elitis, propaganda-propaganda politisi-politisi sekarang yang sedikit-sedikit bawa komunis untuk menutup isu-isu tertentu. Nah, itu mah terserah. Tapi buat saya, buat akademisi, dan juga buat teman-teman sebagai calon sarjana, teman-teman perlu kritis. Teman-teman perlu memahami situasi dan kondisi bahwa komunisme itu sudah mati. Sudah selesai. Tapi Pak, anak cucu komunisme akan lahir dan membalaskan dendamnya. Anda perlu tahu, teman-teman, setelah G30S terjadi, itu anak cucunya itu dibantai habis. Ada yang selamat pun itu dibuang ke Pulau Buru, dibuang ke Bovendigul, Papua, dan lain sebagainya. Setelah bebas pun KTP dia dicap OT, orang terduga, nggak bisa dapat kerja, nggak bisa dapat ini, nggak bisa dapat itu, nggak bisa ikut PNS, nggak bisa ikut lain-lain. Pun hanya mereka yang kemudian bebas tahun 79, mereka itu ditangkap. Itu usianya masih kecil, teman-teman. Ngerti apa komunis? Ngerti apa komunis? Sekarang kan Pak sudah gede, sudah balas dendam dan lain sebagainya. Seberapa kuat sih kekuatannya? Hah? Terus kalau mereka mau bikin partai komunis, baru Neo PKI, mana gedungnya? Coba cari gedungnya. Kalau ada gedungnya, kalau ada tokohnya, kalau ada ketuanya, yuk kita serbu sama-sama. Kenapa kita serbu? Ya karena TAP MPRS yang melarang Marxisme, Leninisme, PKI, dan sebagainya belum dicabut kok. Dasar hukumnya masih kuat. Kalau ada langsung sergap. Jangan cuma sekedar desas-desus broadcast grup WA langsung percaya, langsung marah kebangkitan PKI. Bentar dulu, teman-teman. Teman-teman harus kritis untuk itu. Ini belum masuk kepada diskusi tentang filosofi Pancasila terhadap komunisme dan lain sebagainya. Ini baru fakta di lapangan, ini baru fakta empirik bahwa ternyata komunisme mati. Apa yang ditakuti? Ya. Kalau you takut komunisme bangkit, berarti you belum paham betul situasi yang terjadi sekarang, you belum paham betul tentang Pancasila itu sendiri. Ya. Komunisme checklist. Terakhir, khilafah atau khilafatisme atau syariat Islam. Nah, sekarang nih yang paling ramai itu di samping isu komunisme yang rutin selama 1 tahun. Berikutnya adalah tentang penegakan syariat Islam, Wahabisme, khilafatisme, dan lain sebagainya. Nah itu Pak, berbahaya dan lain sebagainya. Oke, teman-teman. Berbicara tentang khilafatisme dan syariat Islam dan lain sebagainya, kita rapihkan dulu duduk perkaranya, teman-teman. Tuntutan dari teman-teman khilafatisme, teman-teman Wahabi, dan lain sebagainya itu, mereka menyatakan bahwa Pancasila itu katanya sudah tidak relevan. Pancasila itu sudah usang. Pancasila walaupun bertahun-tahun sudah berjalan, tapi korupsi merajalela, maksiat di mana-mana, kemudian perzinahan di mana-mana, semua yang menjadi dosa besar manusia itu berada di mana-mana. Terus solusinya apa? Solusinya adalah khilafah. Itu yang disuarakan oleh teman-teman Hizbut Tahrir. Nah, saya pribadi teman-teman sejujurnya bingung. Bingungnya kenapa? Pertama, sejak kapan sih Pancasila dan Islam itu saling bertolak belakang? Coba, sejak kapan? Jelas-jelas di sila pertama itu berbicara tentang ketuhanan yang Maha Esa, di mana di dalamnya tertuang ajaran-ajaran Islam pula. Ya, termaktub di dalamnya Islam pula. Nah, selanjutnya di dalam perspektif Islam, ada nggak satu saja sila dari Pancasila yang berlawanan dengan Islam? Apakah berbicara tentang kemanusiaan dan hak asasi manusia itu tidak diatur dalam Islam? Diatur.
Apakah Islam melawan HAM? Apakah Islam melawan tentang kemajuan manusia, pergaulan internasional? Kan enggak. Apakah cinta tanah air diatur dalam Islam? Diatur. Apakah musyawarah mufakat itu ada sistematikanya dalam Islam? Ijtihad salah satu contoh. Apakah keadilan sosial itu ada dalam Islam? Islam kan berharap adanya keadilan. Islam kan agama keadilan. Islam datang dengan menyuarakan keadilan. Sholat aja syaf kan, yang terpenting takwa kepada Tuhan. Di luar itu mau dia dosen, mau dia S2, mau dia profesor, mau dia jenderal, selagi dia datang telat, syafnya paling belakang. Yang paling depan itu yang paling awal datangnya. Selesai. Itu yang dinamakan keadilan. Lantas apa yang berlawanan? Coba. Apa yang berlawanan? Kecuali yang disuarakan oleh teman-teman khilafatisme itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan hal-hal politis. Seperti istilah presiden diganti jadi imam besar. Seperti mekanisme pemilu diganti dengan baiat. Seperti ya semuanya lah. Intinya kalau hanya mengganti istilah aja buat apa? Ya. Kalau hanya mengganti istilah saja, kalau hanya untuk mengganti orang-orangnya yang mendapatkan potongan kue, ya buat apa? Buat apa? Nah, pertanyaan terakhir adalah, apakah semua itu berbahaya, Pak, buat Pancasila? Bahaya. Bahaya kalau teman-teman, kalau masyarakat secara umum belum mengaktualisasikan, belum mengimplementasikan, belum menghayati, belum menjalankan Pancasila secara utuh. Baru itu berbahaya semuanya. Ateisme akan menjadi bahaya ketika kita sebagai masyarakat Indonesia tidak punya bekal ketuhanan yang kuat. Ketika kita tidak punya bekal ketuhanan yang kuat, ateisme mau muter-muter, logika puter-puter, kita cuma manggut-manggut doang. Lama-lama kita tenggelam dalam narasi argumen mereka yang cantik. Kalau kita nggak punya bekal agama yang kuat, ya kita hanya pada akhirnya manggut-manggut aja. Coba deh teman-teman ngobrol sama orang-orang agnostik atau ateis. Pasti dia mengedepankan rasionalisme. Pasti dia mengedepankan silogisme logika yang luar biasa. Nah, kalau teman-teman nggak punya bekal yang kuat, kalau teman-teman tidak mengerti konsepsi agama teman-teman sendiri masing-masing, ya teman-teman dimakan. Bahaya kalau teman-teman nggak tahu apa-apa. Yang kedua, LGBT. LGBT juga bahaya nggak, Pak? Bahaya kalau teman-teman cenderung reaktif terhadap LGBT itu sendiri. Sama analoginya seperti persaingan antara perdebatan antara yang mana atahiyat yang benar, apakah atahiyat persis yang goyang-goyang jarinya atau atahiyat yang diam seperti yang dilakukan oleh teman-teman NU. Yang benar yang mana? Dua-duanya benar, dalilnya ada. Yang salah apa? Saling menyalahkan satu sama lain. Nah, sama dalam LGBT pun seperti itu. Teman-teman LGBT orientasi seksualnya sudah berbeda, ya silakan pertanggungjawabkan dengan Tuhan mereka masing-masing. Kita nggak punya hak untuk memaksakan kehendak. Peduli boleh, tapi memaksakan kehendak, no. Menyalahkan mereka, apalagi mempersekusi mereka, lebih salah. Ya. Nah, cuman ada satu kasus nih yang saya kurang setuju juga nih, kurang serem gitu. Kemarin ada berita salah satu pemain bola, yakni Idris Segueye, pemain PSG, menolak menggunakan nomor punggung atau menolak bermain di kompetisi Liga 1 Prancis, Ligue 1 Prancis, karena setiap nomor punggung itu ada motif bendera pelangi gitu, bendera LGBT. Dia menolak. Atas dasar apa? Atas dasar agama yang dia yakini, bahwa dia ternyata Muslim, Idris Segueye. Tapi apa kemudian yang disikapi oleh Federasi Prancis?
Mereka melarang Idris Seguye atau menghukum pelarangan bertanding untuk Idris Seguye. Nah ini teman-teman yang kiranya clear. Respect kok dipaksain, kok mereka maksa respect kepada LGBT, tapi mereka nggak respect dengan keyakinan orang yang meyakini bahwa itu salah. Itulah maksudnya, ketika you tidak saling respect, ya pada akhirnya terjadi benturan, terjadi konflik, dan lain sebagainya. You boleh homofobik, you boleh alergi, you boleh apa, tapi you jangan sampai menghilangkan sifat dasar kemanusiaan baik you maupun orang yang Anda benci. Sebenci-bencinya Anda dengan LGBT bukan berarti Anda punya hak untuk membunuh, memukul, mempermalukan, dan lain sebagainya. Anda jika melakukan itu semua, Anda hilang kemanusiaan. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga juga tentang komunisme. Bahaya nggak Pak komunisme buat Pancasila? Kalau teman-teman tahu, jangan paham Pancasila aja dulu. Teman-teman paham sejarah komunisme aja dulu di Indonesia. Teman-teman nggak usah takut. Teman-teman paham dulu komunisme itu apa. Teman-teman pasti bakal yakin bahwa komunisme itu merupakan sebuah ideologi yang utopis. Nggak mungkin diwujudkan karena terlalu berangan-angan. Sampai situ kita nggak usah ribut-ribut tentang Pancasila dulu deh, gimana? Toh dengan teman-teman paham komunisme itu apa, selesai kok perdebatan itu. Nggak ada lagi yang perlu ditakutkan. Ya. Terakhir tentang khilafatisme dan syariat Islam dan lain sebagainya. Islam bagian dari Pancasila, Pancasila juga bagian dari Islam, saling mengisi satu sama lain. Aneh ketika saya melihat ada fenomena di mana ada kelompok yang mengcounter kelompok Islam dengan mengidentifikasi diri, saya Pancasila. Sedangkan mereka yang khilafah bukan Pancasila. Lah gimana itu, ngerti nggak Pancasila? Bingung juga sih. Ya kalau saya Pancasila, ya harus menghormati Islamnya dong. Sama, kalau misalnya taat dalam beragama, ya harus yakini bahwa Pancasila itu merupakan sebuah konsep yang baik. Udah selesai. Apalagi sih yang harus ditakuti? Selagi kita memahami konsep dasar, selagi kita memahami niat-niat dan nilai-nilai baik dalam Pancasila, saya pikir gangguan apapun kiranya bukanlah menjadi halangan yang berarti. Tapi kenapa Pak korupsi makin banyak dan lain sebagainya? Ada nggak satu sila yang merestui tentang korupsi? Ada nggak satu pasal dalam Undang-Undang Dasar yang merestui korupsi? Nggak ada. Semua melarang. Tapi yang sinting apa? Orang-orangnya. Tapi yang sinting siapa? Orang-orang yang serakah karena nekat mengambil uang orang lain. Sama seperti pelaku terorisme. Apakah ketika ada bom bunuh diri Islam yang salah? Apakah ketika ada bom bunuh diri Islam yang salah? Ya beliau jangan-jangan yang mempelajari mazhab tapi asal. Jangan-jangan pelaku bom bunuh diri tersebut menerima ajaran dari guru yang salah. Manusianya apa Islamnya? Ya manusianya. Nah sama konsepnya seperti orang-orang koruptor yang tinggal di Indonesia, yang mewakili partai-partai berasaskan Pancasila. Nah udah korupsi mah, dia nggak ingat Pancasila, nggak ingat agama, serakah, udah itu. Ya. Nah, artinya teman-teman, jadi masih relevan nggak kira-kira si Pancasila ini? Nah kalau masih relevan, yuk kita jalankan bersama-sama. Yuk kita wujudkan bersama-sama. Kita pelajari betul-betul. Supaya kalau ada gangguan-gangguan macam itu yang dari luar, yang ditakuti banyak orang, kita bisa tabayun dulu. Kita bisa tenang dulu, kayak bentar. Komunisme kan gini. Nggak usah takut. Selesai. LGBT datang. Ya udah, emang impact-nya apa? Oh kecil. Ya udah. Toh kita negara timur, negara yang menganut agama dengan kuat. Kenapa kita harus takut LGBT datang? Selagi kita semua menganut agama yang baik,
taat terhadap agama kita, ya ngapain kita harus takut? Ya, LGBT kan menular dan lain sebagainya. Segala dibikin-bikin supaya semua itu terasa takut. Mudahnya dibuat simple, dibuat sederhana. Selagi itu tidak mengganggumu, selagi itu tidak berimpact terhadap penghilangan nyawa secara massal, ya udah ngapain ditakuti. Ya. Nah, itu tadi teman-teman gambaran bagaimana ketahanan Pancasila berjalan secara praktis. Jadi intinya, kekuatan luar apapun kiranya secara ideologis ya, seperti misalnya kekuatan non-fisik, semacam ideologi baru, budaya baru, dan lain sebagainya. Semua sebenarnya bisa ditangkal selagi kita memahami dasar-dasar landasan ideologi kita yang sudah disepakati bersama, yakni Pancasila. Selagi kita paham, selagi kita bersepakat, hal-hal yang ditakutkan niscayalah tidak usah terwujud. Indonesia diramalkan akan bubar tahun 2030 katanya. Karena mengambil contoh Yugoslavia. Yugoslavia itu bubar tahun 90 atau 93 gitu. Karena perang etnis. Serbia rusuh sama Kroasia. Kemudian Serbia juga benci sama Bosnia karena banyak muslim. Belum lagi Montenegro, belum lagi Kosovo, belum lagi Chechnya, banyak. Semua dipisah-pisah karena adanya etnis yang berbeda-beda. Nah sama, apalagi Indonesia. Tapi alhamdulillah segala puji bagi Tuhan, puji Tuhan untuk segala nikmat yang diberikan, sampai sekarang masih ada Indonesia, gila nggak tuh? Padahal ras lebih beragam, budaya lebih beragam, tapi tetap kuat. Dan semua itu berada di tangan teman-teman. Selagi teman-teman masih ribut di space tentang NCT Dream, tentang si Safa yang dibully gara-gara menghina siapa, Jaimin siapa tuh yang kemarin ramai di Twitter. Selagi teman-teman masih ribut tentang bonek dan Aremania, Arema yang mana, selagi teman-teman masih ribut tentang MU versus Liverpool sampai rusuh, selagi teman-teman masih ribut mana bubur diaduk, mana bubur yang nggak diaduk, mana yang terbaik, dan kalian selesaikan dengan pertengkaran. Selagi teman-teman ribut tentang sholat itu harus pakai usoli atau enggak dan diselesaikan dengan pertengkaran, jadi bubar 2010. Ya, nah makanya kuncinya di teman-teman. Selagi teman-teman punya pegangan yang kuat, selagi teman-teman punya identitas nasional yang kuat, berkarakter, selagi teman-teman punya segala hal yang menjadi modal menjadi bangsa yang besar, maju terus sampai 2045, maju terus sampai 2100, maju terus selama-selamanya, maju terus selama-lamanya bangsa kita. Ya, semua ada di tangan teman-teman. Semoga kita semua selalu dilindungi Tuhan dari segala macam gangguan yang mengerikan, dan semua kita terus bisa bersama sebagai sebuah bangsa selama mungkin, selama-lamanya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan di percobaan kedua ini. Cukup melelahkan, tapi minimal jadi ilmu buat teman-teman, dan minimal juga jadi amal buat saya. Terima kasih teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.